Pasar sejatinya tempat berjual beli barang dengan jumlah pedagang lebih dari satu. Seiring berkembangnya zaman, kini telah berdiri pasar modern seperti minimarket, hypermarket, dan lainnya. Dengan menggunakan konsep penjualan produk yang lebih lengkap dan dikelola manajemen profesional. Kemunculan pasar modern dapat menjadi pilihan utama masyarakat tertentu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu diperlukan perhatian khusus agar eksistensi pasar tradisional bisa terjaga di tengah gempuran pasar modern. Program revitalisasi pasar modern merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omset, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat, dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar. Lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar diprioritaskan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami bencana kebakaran, pasca bencana alam, dan konflik sosial. Selain itu, untuk daerah tertinggal perbatasan atau daerah yang minim sarana perdagangannya, serta daerah yang memiliki potensi perdagangan besar. Salah satu pasar yang telah direvitalisasi adalah Pasar Johar Semarang. Pasar Johar adalah pasar yang bersejarah, termasuk ke dalam jagar budaya kota Semarang, menjadi pasar sentral dan denyut nadi perekonomian Jawa Tengah. Pasar yang dibangun oleh arsitek Belanda Herman Thomas Karsten ini direvitalisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Agustus 2018. Bangunan yang dulu merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara yang dibangun tahun 1938 pada tahun 2015 kemarin terbakar habis. Dan Pak Presiden memerintahkan Pak Menteri untuk melakukan renovasi dan alhamdulillah hari ini sudah jadi. Tapi meskipun begitu masih ada PR beberapa bangunan di belakang yang akan kita keroyok bersama-sama dengan APBD Kota, Provinsi, dan sekali lagi kami akan memohon kepada Pak Presiden untuk bisa membantu menyelesaikan. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR berada di bagian tengah dan utara pasar, dengan nilai kontrak konstruksi sekitar 146 miliar rupiah. Dalam pembangunannya, Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya dengan melibatkan pemerintah daerah. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya adalah rehabilitasi bangunan, pekerjaan rangka atap lengkung, mekanikal elektrikal, pemasangan paving, pemasangan tegelos penjual daging, pengecatan rangka meja lapak, dan pembuatan bak kontrol drainase. Bangunan Pasar Johar baru dilengkapi dengan kios-kios. Setiap kios terbuat dari kayu yang sudah dipernis warna coklat, sehingga kesan klasik sangat terlihat. Selain itu, tiang-tiang penyangga atap bangunan yang terlihat lapuk kini sudah direvitalisasi kembali dengan sebagian tiang yang diekspos sesuai dengan bentuk aslinya. Kelengkapan lain yang ditambahkan yakni genset, sistem drainase yang baik, alat pemadam kebakaran ringan APAR, dan dilengkapi CCTV di setiap sudut bangunan. Kini area berdagang siap digunakan, berkapasitas 4.000 pedagang. Setelah merevitalisasi bagian tengah dan utara, Presiden Joko Widodo telah menugaskan kembali Kementerian PUPR untuk merevitalisasi bagian selatan Pasar Johar. Diharapkan adanya revitalisasi ini
para pedagang dapat kembali berjualan dengan kondisi yang lebih nyaman. Pasar Johar nantinya juga dapat menjadi objek wisata Kota Semarang, terlebih lokasinya berdekatan dengan kawasan Kota Tua Semarang. Kota Lama ini sudah berapa tahun Pak dikerjain ya? 2 tahun lebih dikerjakan, memakan anggaran kurang lebih 170 miliar. Sekarang barangnya sudah jadi, yang paling penting jadi ini ada aktivitas, ada isian yang baik, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, industri kreatif yang ada di Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, dan mungkin ke depan ini menjadi sebuah kreatif hub bagi Jawa Tengah, karena Kota Lama ini hampir 20 hektar luasnya, yang ini sudah direstorasi dengan baik. Saya kira bisa menjadi ikon Semarang, ikon Jawa Tengah yang baru dan bisa menarik wisatawan. Tak hanya Pasar Johar, pasar lainnya juga direvitalisasi. Simak di segmen selanjutnya. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah. Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Membendung untuk Kemakmuran. Hanya di PUPR TV. Bagi Anda pencinta seafood, cobalah mampir ke pasar ikan modern Muara Baru. Aneka ikan, udang, cumi, dan hasil laut lainnya bisa Anda dapatkan dengan harga terjangkau. Pasar ikan modern atau PIM Muara Baru berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara. Kehadirannya memberi warna baru bagi citra produk perikanan dan kelautan Indonesia. Juga memperkuat pelabuhan perikanan Nizam Zahmat Muara Baru sebagai salah satu destinasi wisata bahari dan kuliner di Indonesia, khususnya di utara Jakarta. Setelah dibangun selama kurang lebih 1 tahun, PIM Muara Baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019. Pasar ini mengusung konsep tempat belanja yang higienis, bersih, tidak becek, dan berbau. Dengan terobosan ini, diharapkan para pembeli pun tertarik untuk berkunjung ke pasar ini. Bangunan PIM Muara Baru seluas 2 hektar, dibangun di atas lahan sekitar 4 hektar dengan menghabiskan dana APBN sebesar 150 miliar rupiah. Pasar ini dapat menjadi sentra perikanan nasional yang strategis mengingat banyaknya ikan yang diperjualbelikan di pasar existing Pusat Pelelangan Ikan Muara Baru. Desain pasar dibuat seperti pasar Tsukiji di Jepang. Pembangunannya pun melibatkan tenaga ahli dari Jepang sejak proses prakonstruksi hingga pembangunan selesai untuk keperluan konsultasi. Sekilas mengenai pasar Tsukiji, pasar ini menangani 87% dari keseluruhan produk laut yang dihasilkan pasar pusat grosir Tokyo. Hal tersebut menjadikan Tsukiji sebagai pasar ikan terbesar di dunia karena mengolah lebih dari 500 jenis hasil tangkapan laut seberat 2.000 ton per harinya. Dari tahun ke tahun, pasar Tsukiji ini menunjukkan produktivitas yang tinggi. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadikan lokasi ini destinasi wisata unik. Para wisatawan tertarik melihat sistem lelang ikan tuna di pagi hari. Oleh karenanya, Presiden Jokowi ingin menghadirkan konsep pasar Tsukiji di Indonesia. Setelah menanti selama 2,5 tahun, akhirnya impiannya pun menjadi nyata. Keberadaan PIM Muara Baru menjadi bukti
bahwa Indonesia memiliki pasar tradisional yang bersih. PIM Muara Baru terdiri atas 3 lantai. Dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti cold storage, ruang pengepakan, instalasi pengolahan limbah, laboratorium, chilling room, depot es dan garam, area bongkar muat, klinik, ATM, ruang pertemuan, serta masjid. Seluruh pedagang PIM Muara Baru adalah UKM perikanan kelautan. Pasar ini menjadi sarana bagi pedagang kecil dan menengah untuk mengenalkan berbagai produk ikan. Bisa jual ikan berapa? Ya alhamdulillah ya nggak tentu, kadang-kadang 500 kilo. 500 kilo? Sampai 1 ton. Sampai 1 ton? Ikan semua itu? Iya? Ikan semua. Ikan? Kaya raya dong? Dan 1 kilo berapa? 1 kilo 40.000. 40.000 berarti kalau 1 ton udah berapa itu? 40 juta. Lah 40 juta? Satu malam 40 juta gimana nggak kaya raya? Alhamdulillah Pak. Itu sehari loh ya? Setahun dikalikan aja 40 juta kali 30 1 miliar 200. Alhamdulillah. Kaya raya dong. Nggak pernah saya diantar ikan dari sini. Pada jualannya sebulan 500 ton, 400 ton, sekilo aja nggak pernah diantar. PIM Muara Baru merupakan pasar ikan pertama di Indonesia yang mengusung konsep one-stop shopping. Hasil laut yang baru dibeli dapat diolah dan dihidangkan langsung di areal food court. Presiden Joko Widodo berharap tak hanya para pedagang, masyarakat bisa turut menjaga kebersihan, keamanan, serta kenyamanan pasar ikan modern Muara Baru. Saya minta agar penggunaan bangunan yang sudah sangat modern ini disertai dengan pola kerja baru dan kebiasaan yang baru yang lebih baik. Kualitas ikan jaga agar tetap segar, dan mari kita jaga bersama-sama kebersihan, kenyamanan dan keamanan dari pasar ikan modern di Muara Baru ini. Pasar PIM Muara Baru beroperasi mulai dari jam 4 sore hingga 12 malam. Dengan menjaga mutu kualitas produk perikanan Indonesia, menjadikan produk ikan di pasar ini memiliki daya tawar dan daya saing yang kuat di pasar lokal maupun luar negeri. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV.
fight it off to make this last. Pencemaran air bersih akibat limbah domestik dan perilaku masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun instalasi modern dan mutakhir untuk mengolah limbah. Menjaga sumber air bersih dan lingkungan yang sehat. Di Ibu Kota, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency atau JICA pemerintah bahkan melakukan upaya penyelamatan air Sungai Citarum, Jawa Barat dari limbah kotoran sapi perah. Saksikan program Indonesia Bangga episode pengolahan limbah hanya di PUPR TV. Bali memiliki sejuta keindahan untuk dinikmati, menjadi salah satu destinasi wisata yang paling dituju baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Segala pembenahan kota digencarkan pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata di Pulau Dewata ini. Aktivitas ekonomi yang tinggi sejalan dengan citra Denpasar sebagai kota budaya yang ramai dikunjungi wisatawan menjadikan Pasar Badung sebagai program Heritage City Tour. Ini luasnya kurang lebih 12.000 meter persegi. Kemudian jumlah pedagang 1.698 pedagang. Ya, ini memang filosofinya adalah budaya Bali, ciri khas budaya Bali. Makanya Bapak Wali Kota sudah menegaskan bahwa Pasar Badung ini harus menjadi Smart Heritage Market ya. Smart Heritage Market karena kawasan di Pasar Badung ini memang kebetulan kawasan kota yang memang dijadikan kawasan heritage Kota Denpasar. Pasar yang beroperasi 24 jam ini mengalami kebakaran pada akhir 2016 silam. Kini Pasar Badung telah kembali berdiri dengan megah. Revitalisasi pasar berlangsung di tahun 2017 dan rampung pada 2019. Nuansa kental arsitektur Bali melekat erat pada desain bangunan pasar ini. Kendati konvensional, fasilitas yang ada di pasar ini tak kalah dengan pasar modern. Pasar Badung memiliki 6 lantai. Terdiri dari 2 lantai ruang bawah tanah dan 4 lantai untuk los dan kios. Ruang bawah tanah digunakan untuk lahan parkir dengan daya tampung 150 mobil. Total los yang sanggup ditampung di pasar ini mencapai 1.450 unit dan tambahan 290 unit kios. Ditambah dengan warung tenda di sekitar pasar, maka sekitar 1.698 pedagang bisa berjualan di sini. Bangunan Pasar Badung ramah terhadap anak dan disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya eskalator, lift, dan terdapat area bermain anak. Selain itu, ada pula sekolah bagi anak pedagang pasar.
Di samping itu, pasar ini pun juga ramah lingkungan karena pasar ini tidak lagi melayani pembelian dengan kantong plastik. Dengan kata lain, pembeli sudah harus membawa kantong belanja ramah lingkungan dari rumah. Ya, yang pertama saya tadi mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Kota Denpasar, memulai mengganti plastik dengan tas yang ramah lingkungan. Para pengunjung dan pedagang juga dimanjakan dengan fasilitas 8 spot internet gratis. Dengan begitu, para pedagang dapat memanfaatkan sebagai wahana promosi serta memperkenalkan produk yang dijual. Dengan segala fasilitas yang tersedia, Pasar Badung tak hanya digunakan sebagai sarana jual beli, namun juga dijadikan sebagai tujuan wisata, rekreasi, dan edukasi. Kalau dilihat dari depan, saya sudah berkeliling di seluruh tanah air. Ini adalah pasar dengan arsitektur yang paling bagus yang pernah saya lihat. Tadi ditayangkan di dalamnya sudah bersih. Saya titip manajemennya betul-betul detail, diatur kebersihannya setiap pagi, siang, malam. Pedagangnya juga sama, bukan hanya pasarnya yang bersih, pedagangnya juga harus bersih. Usai berbelanja, mungkin Anda bisa melepas lelah di Tukat Badung. Tukat Badung merupakan sebuah sungai yang berada di tengah kota Denpasar. Ditata sedemikian rupa agar masyarakat dapat lebih menikmati sungai yang bersih dan indah. Konsepnya terinspirasi seperti sungai di Seoul, Korea Selatan. Sungai ini menjadi pemisah antara Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Terdapat jembatan penghubung di sekitar sungai untuk menghubungkan kedua pasar tersebut. Untuk menambah nilai estetika, sungai sengaja dibuat berkelok-kelok. Aliran Tukat Badung digali dalam 0,8 meter. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peluapan air. Diharapkan bisa mencegah dan menahan banjir bandang. Beberapa fasilitas juga disediakan di sini, berupa jogging track sepanjang 120 meter. Terdapat teras-teras berundak yang dapat digunakan pengunjung untuk duduk santai. Pepohonan di pinggir sungai pun dapat membuat teduh pengunjung pada siang hari. Di sini pengunjung juga bisa memancing ikan. Malam hari, keindahan Tukat Badung semakin terlihat dengan hiasan lampu berwarna-warni. Dengan keindahan yang dimiliki, Tukat Badung menjadi salah satu spot berfoto yang menarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Penataan Tukat Badung diharapkan dapat mengubah image masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai.